kiprahnya biar harus betul-betul ramaikan NU, buat pengajian, banyakkan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia, bersama kami kembali lagi dalam acara ngobrol di hari Sabtu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah ada bersama saya Kiai Haji Madinah. Beliau adalah Ketua PCNU Kota Bekasi. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema kekompakan warga NU Kota Bekasi. Pak Kiai, alhamdulillah kita sebagai warga NU di Kota Bekasi adalah NU yang mayoritas. Tapi kita bisa lihat bahwa NU di Kota Bekasi ada yang hijau, kuning, merah, dan lain sebagainya. Mohon tanggapan Kiai tentang fenomena kita ini, ada yang NU di hijau, kuning, dan lain-lain Kiai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini terima kasih ya, saya kedatangan daripada Ngobras ya, ngobrol hari Sabtu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tim Ngobras ini dari An-Nur ini Bekasi Utara ya. Terima kasih Ustadz ya. Nah, dengan Ustadz Maulana ini kita dihubungi. Baik, saya akan jelaskan ya. Sekarang ini di Kota Bekasi ini yang bermacam-macam suku, ya, bangsa dan bahasa ya. Ini memang Ketua PCNU Kota Bekasi ini harus cerdik ya, harus lincah, harus bisa mengatur bagaimana yang bermacam-macam namanya suku, ras, bangsa ya yang ada di Kota Bekasi ini agar betul-betul dia masuk ahli sunnah wal jamaah, tentunya NU begitu ya Mas Maulana ya. Jadi kita betul-betul memang harus berjuang keras ya. Semuanya kita, bagaimana caranya saya supaya namanya warga-warga Nadihin, alim ulama, asatidnya semuanya biar pada kompak ya. Jalan satu-satunya saya sebagai ketua PCNU-nya harus betul-betul menyentuh ke bawah ya. Jadi ke bawah kita selalu untuk membekalkan diri seperti silaturahmi, bahkan semua mari sama-sama kita gandengkan tangan dan kita tujuannya niatkan satu sama lain, yaitu untuk memajukan ahli sunnah wal jamaah, tentunya NU di Kota Bekasi begitu Mas Maulana ya gitu. Kiai, walaupun kita ini ada tergabung di mungkin di partai tertentu, yang lain di partai tertentu, tapi kita sesama warga NU ya. Alhamdulillah, yang penting ngurusin NU. Boleh berpolitik di mana saja, tapi kembali membangun NU. Nah, alhamdulillah sejak Pak Kiai memimpin NU Kota Bekasi ini, banom-banom, lembaga-lembaga yang dulu pernah vakum muncul kembali. Nah, itu ada kiat-kiat tertentu Kiai, sehingga mereka sekarang ini mulai aktif lagi, lembaga-lembaga mulai aktif lagi. Silakan Kiai. Alhamdulillah ya, mungkin ini adalah sudah waktunya ya. NU ini di Kota Bekasi sudah waktunya tidak ada lagi tanding-tandingan, tidak ada lagi gontok-gontokan. Yuk sama-sama kita membesarkan NU. Apa kiat saya? Ya tadi yang saya katakan, banyakkan silaturahmi, datengin para alim ulama, baik nama yang suka atau tidak suka, semuanya kita rangkul. Karena ini kalau bukan kita siapa lagi? Maka alhamdulillah dengan adanya saya ini terbuka ya. Terbuka ya Mas Maulana ya, terbuka bahwa silakan saja. Ya saya katakan mau Jawa, Sunda dan Betawi dan lain sebagainya. Kalau memang betul-betul dia namanya mendapat berkah dari kiai, berkah dari Allah, ya sama-sama kita mengurus NU. Jadi kiatnya kita selalu itu turun ke bawah. Kita selalu menyentuh kiai, kita selalu minta doa kiai, dan kita sering ziarah-ziarah kepada sesepuh-sesepuh istilah pendiri-pendiri NU. Harus kita datangi semua, mulai dari Kota Bekasi siapa namanya pendiri-pendirinya, termasuk ya sampai namanya kita ke Pekalongan, sampai namanya kita pusatnya ya, sampai ke Jawa sana ya, ya Kiai Hasyim Asy'ari ya, kita sampai ke sana begitu kira-kira. Kiai, sekarang ini kan banyak anak-anak muda NU yang di Banom, yang kemudian juga yang para orang tua yang ada di pengurus PCNU. Ya, kita mulai kembalilah membangun NU Kota Bekasi. Jadi ada yang anak muda, ada yang orang tua. Ini mohon Kiai, ada pesan-pesan dari Pak Kiai untuk anak muda, supaya bagaimana, kan di NU ada orang tua, ada anak muda, biar sinergi itu Kiai. Yang muda silakan bangun Banom, yang tua silakan. Jadi biar sejalan, bagaimana ini kira-kira? Ya alhamdulillah,
Saya ini ya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang ini yang harus kita pikirkan anak-anak muda kita. Rentan sekali anak-anak sekarang kalau kita sebagai ketua PCNU tidak peduli, kiai tidak peduli, ustadz tidak peduli, masyarakat tidak peduli, apalagi sekarang bahaya-bahaya yang dikatakan narkoba itu luar biasa. Kalau kita lihat di mana-mana ada yang kupingnya ditindik, tatoan, minuman keras, oplosan, hamil di luar nikah. Ini adalah peran daripada NU. Makanya kita supaya anak-anak kita ini selamat ya daripada namanya goda-godaan setan, makanya NU berperan luar biasa. Bagaimana kita ajakkan pengajian, kita bentuk namanya tentang namanya ansornya bagaimana, bansernya bagaimana, patayatnya bagaimana, muslimatnya bagaimana, dan termasuk namanya ibnunya bagaimana, semua. Bahkan di NU ini sekarang sudah dijadwalkan tentang pengajian-pengajian masing-masing ya, lembaga otonom, banomnya silakan diatur pengajian. Bahkan kalau pengajian NU ini seluruh namanya pengurus-pengurusnya, kiai-kiainya ngumpul biasanya sebulan sekali. Bahkan untuk banon otonom termasuk lembaga-lembaga yang lainnya ya sudah saya persilakan dia bekerja ya, Mas Maulana ya bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, maka kiprahnya biar harus betul-betul ramaikan NU, buat pengajian, banyakkan silaturahmi, dan juga jangan lupa sejarah-sejarah nama yang mendirikan NU. Bahkan di NU ini sekarang ini Mas Maulana, kita pun ya sejarah-sejarah NU kita akan menata kembali ya kantor-kantornya, nanti lembaga-lembaga LTM-nya ada, Lajisnu ada, untuk pemudaan ada, ansornya ya seperti namanya pemuda-pemuda nama IPPNU-nya ya semua lengkap termasuk ya. Alhamdulillah sekarang ini kita pun sudah mempunyai namanya Lajisnu ya. Alhamdulillah Lajisnu ini sudah bekerja semua, kita potensial sekali. Artinya sekarang ini kita semuanya bertanggung jawab, baik kiai, alim ulama, asati, ketua PCNU, termasuk pemerintah, kita bertanggung jawab tentang bagaimana supaya pemuda-pemuda NU ini selamat daripada narkoba. Tapi alhamdulillah sudah kita lakukan. Semua pemuda-pemuda ini kita adakan pelatihan, kita adakan namanya istilahnya pembinaan, kita terjun ke bawah, kita mengajak, bahkan tidak ada lagi kita ini besar kecilnya, tidak ada lagi kita ini saling ya mengecilkan, istilahnya sering menghina dan lain sebagainya. Pada intinya kita ini saya sebagai ketua PCNU semuanya merangkul, baik namanya kalangan ke bawah, menengah, ke atas. Bahkan kita yang terpenting adalah zaman now ini adalah NU lebih oke, NU lebih semangat, NU lebih peduli begitu. Apalagi sekarang COVID ini pun NU lebih peduli. Ya anak mudanya ya kita terap semua, mana istilahnya kita terap semua membantu masyarakat jangan sampai kena COVID-19. Alhamdulillah dengan adanya namanya lembaga kesehatan NU ini sudah bergerak, bahkan ada posko NU peduli sampai sekarang ada. Alhamdulillah ya, kita pun sudah bergerak. Kegiatan-kegiatan mereka kalau perlu kita menciptakan lapangan, bukan ciptakan lapangan lagi, kita perlu kalau boleh ada klinik, kalau perlu kita punya rumah sakit, kalau perlu kita punya istilahnya universitas yang luar biasa di kota. Ini lagi saya perjuangkan ini. Doakan saja. Karena dengan adanya ada universitas, ada dengan adanya istilahnya klinik kesehatan, dan rumah sakit, insya Allah kita akan mengajak pengangguran anak-anak NU kalau ada kita giring ke situ. Ya apalagi tentang pembahasan kitab kuning, nahu sorob, semuanya kita gembleng. Ya kita ini sebagai ketua NU ini harus betul-betul ya memikirkan bagaimana NU ke depan supaya anak-anak kita bisa komputerisasi, bahkan bisa namanya perbengkelan, bagaimana istilahnya memajukan cabai yang istilahnya bisa budidaya cabai, budidaya ikan, ya peternakan ikan dan lain sebagainya. Kita arahnya ke situ ya. Semuanya kita ini akan membantu kaderisasi anak-anak kita jangan sampai kena narkoba, jangan sampai pengangguran. Kita pengen NU ini biar betul dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Oke, tentu mengurus NU adalah amanat yang amat berat. Apalagi di Kota Bekasi kan warganya amat banyak. NU menyatukan warga Nahdien supaya kompak kan itu pekerjaan sangat berat. Ini ada nggak kayak kendala-kendala yang kayak alami lah dalam mengurus NU? Alhamdulillah. Kalau yang masalah kendala mah luar biasa. Ya namanya kalau orang membela agama kalau nggak diuji itu terlalu enak ya. Makanya banyak ujian. Makanya banyak ujiannya kita belajar dengan batu lah. Ya sekeras-kerasnya batu ditimpa
air tes lama-lama lego. Sekeras-kerasnya manusia, kalau kita istilahnya minta maaf kalau udah kesalahan, kalau udah kekurangan kita beri, kita ceritakan ya. Kalau begini saja bagaimana? Kendala luar biasa, ngejek begini, ngejek. Tetap saya semangat. Niat saya semangat, minta berkah kiai, minta ridho kiai, bahkan minta berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah konsepnya, makanya semuanya pada menyadari. Ya sekarang kita sudah waktunya 15 tahun NU, masa mau begini-begini aja. NU lebih maju lagi gitu Mas Maulana ya. NU lebih maju lagi. Makanya alhamdulillah dengan adanya saya terpilih menjadi ketua PCNI sekali pengurus, alhamdulillah semua ya mempunyai hati nurani yang sama, satu bahasa, satu tujuan, sama-sama untuk membesarkan NU Ahlussunnah wal Jamaah di Kota Bekasi kira-kira. Sahabat An-Nur yang berbahagia, demikian tadi ujangan dari Ketua PCNU Kota Bekasi, Haji Madinah. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdien bisa kompak, bisa rukun, dan bisa sama-sama membangun NU Kota Bekasi. Kita akan mulai lagi dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.